Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk sama-sama belajar Tuhan. Pada malam hari ini kami mau menyerahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan memberkati juga hambanya Pak Paulus Bambang yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati untuk beliau bisa menjadi berkat buat kami semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kami ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah guys, hari ini tuh kita kedatangan seorang pembicara yang keren banget, luar biasa banget ya guys. Beliau ini adalah CEO dan co-founder of Shift Transforming Life. Dan ada apa lagi, Syil? Beliau juga adalah chairman and co-founder dari Serus Ventures. Dan beliau juga pernah menjadi direktur utama dari Astra Group. Tanpa Yes. berlama-lama lagi, berikut ada bumper pembicara kita. Ya. Oh, Yes, kepada Pak Paulus kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Michelle dan Handi. Ya. Sesuatu yang menarik. Saya jadi salah kostum ini. Karena pakai batik, jadi kayak ke resepsi, tapi ya nggak apa-apa lah. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Sekali lagi kita berdoa Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur, biarlah malam ini menjadi malam yang luar biasa buat kami. Kami tahu anak-anak muda sedang menata dan meniti karir. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, dan kami semua mendengar. Dalam nama Yesus kami mohon semua ini. Amin. Selama 40 menit saya akan sharing dulu sebuah prinsip yang sederhana. Nanti ada tanya jawab. Silahkan pada waktu tanya jawab. Apakah sudah oke, Michelle? Sudah Sudah terlihat, Pak. kelihatan ya? Oke, Sudah. oke. Oke, saya kasih title adalah membangun karir dalam kasih karunia. Membangun karir dalam kasih karunia. Ini saya ambil dari 3 buku saya. Saya mengarang 6 buku. 3 buku yang saya ambil untuk hari ini adalah Build to Bless Company, Lead to Bless Leader, dan SCEO Soulmate. Jadi saya ngambil dikit supaya Anda punya gambaran sedikit dari buku yang sudah saya tulis. Jadi ini bukan dari ngarang asal ngomong, tapi dari apa yang sudah saya alami selama ini sebagai pimpinan, leader di sebuah perusahaan. Saya akan bicara soal membangun dari kasih karunia. Ada 3 topik hari ini. Bagaimana sih membangun karir dalam kasih karunia? Bagaimana kita punya bahasa saya ya, rumah karir. Apa adik, anak-anak, rumah karir. Teman-teman semua ini. Dan bagaimana 5 langkah membangun karir dalam kasih karunia. Jadi supaya tahu konteksnya, karena rumah karir ini penting ya, yang berisi poin-poin penting. Saya mau mulai dengan kalimat ini, karena ini sangat penting untuk menjadi dasar kita. Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Rojat 49, tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Anda udah dengar cerita ini, semua udah dengar cerita ini karena cerita ini udah sangat terkenal. Tapi saya mau garis bawahi hari ini. Yang pertama adalah kalimat berseru. Ya, hari ini kita berangkat kalimat 46 berseru. Banyak orang berseru. Kemudian kalimat yang kedua bukan hanya berseru, datang padaku. Udah berseru, datang. Setelah datang, mendengarkan. Nah,
Ini sama nih, berseru, datang, mendengarkan. Udah bagus sampai langkah ini. Kita hari ini udah bernyanyi, berseru, udah datang ikut Zoom ini, udah mendengarkan. Semua sama nih. Kita udah sampai di sini, kita udah bernyanyi, udah berdoa, datang dan mendengarkan. Sama. Nah, yang menjadi perbedaan adalah kalimat berikutnya. Yang melakukan, nggak melakukan. Inilah yang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu. Banyak orang cuma dengar seminar, wah berkali-kali dengar seminar. Mungkinnya ya cuma dengar bagus. Praktek nggak? Berani jalanin nggak? Yang sudah di-sharingkan dari pembicara. Berani jalanin nggak? Bisa diskusi nggak? Nah kalau tidak menjalankan hanya cuman berseru, datang mendengar, ya nggak dapat apa-apa. Karena rugi. Yang dapat adalah yang mendengar dan melakukan. Dan ini yang hari ini yang kita lakukan. Karena yang melakukan itu yang akan mendapatkan. Karena apa yang Anda, mungkin Anda mengundang dari sekian banyak pembicara yang pengalaman-pengalaman, memberikan pengalamannya. Tapi kalau kita tidak melakukan, ya tidak ada gunanya. Itu sebabnya hari ini saya akan bicara soal rumah karya. Karena ini sangat penting. Kita membangun rumah di atas batu karang. Jelas tadi. Kalau enggak, di atas tanah liat. Batu karangnya apa? Yang saya sebut dengan enabling foundation. Yaitu biblical values and policy. Ini. Jadi kita membangun kerajaan, membangun bisnis, membangun karir. Fondasinya apa? Saya bekerja di Astra 38 tahun dan sekarang masih bantu beberapa. Ya, sebelah kanan itu bangunan yang bagian dari Astra Property di mana saya menjadi pemimpinnya di Astra Property. Waktu saya membangun Menara Astra, nomor 1 yang dibangun sampai berapa? 63 lantai di Sudirman. Fondasinya itu apa sih? Nah demikian juga rumah karir kita. Kita bisa punya aspiration. Kita harus punya unik dan kompetitif. Tapi kita punya rumah karir itu bangunannya harus apa? Biblical value. Setelah itu apa? Nggak cukup. Pilarnya harus jelas. Kita harus tahu persis core talents Anda. Anda harus tahu persis internal passion dan external competition. Baru kita bisa memikirkan sesuatu kokoh. Punya fondasi, punya pilar. Nggak ada gunanya kalau kita tidak punya dream, ultimate purpose. What is your dream? What you want to accomplish in 10 years? Nah, bangunan atau rumah karir ini kita bisa punya. Kalau kita nggak punya 10 tahun mau kemana, dan kita nggak bisa bangun pilar-pilarnya diperkuat seperti apa. Fondasinya udah jangan di-question biblical value. Saya pun sekarang terus punya dream. Waktu saya sekarang 64, 6 tahun lagi 70 saya mesti ngapain? Saya udah pikirkan itu. Dan waktu saya pensiun, saya pikirkan untuk jadi kayak gimana supaya saya bisa jadi sesuatu. Kita pikirkan bangunan baru saya adalah bangunan baru setelah saya pensiun, ini yang saya mau lakukan. Sudah, kalau kita punya rumah karir bagus, kita mengejarnya sangat enak. Bisa 5 langkah sekarang. Saya kasih tip dan trik yang mudah. Nanti supaya ada banyak diskusi. Karena saya cuma punya waktu 40 menit. Yang pertama adalah ABCDE. 5 langkah ABCDE. Yang pertama yang saya sebut dengan knowledge your purpose. Fondasi. Sekali lagi, fondasi. God's dream in you and us itu apa? Acknowledge your purpose. Fondasinya kita tuh apa? Ini purpose. Setelah kita ngerti acknowledge purpose, build your strong foundation. Kalau tahu force-nya apa, kita mesti build our strong foundation and faith. Karena kasih karunia. Nah, baru setelah itu kita bicara soal pilar. Pilarnya bagaimana mengconvert talent kita menjadi capability. Pilar yang kedua, drive your internal energy to surpass your fear. Pilar yang kedua. Nah, kalau dua pilar ini kuat, makanya kita akan muncul sebagai star. Nah, ini kita akan belajar satu-satu dari 5 langkah ini di dalam membangun karier. 5 langkah membangun karier adalah kasih karunia. Saya mulai dari yang pertama. Kita harus tahu nih, postur seperti apa sih? Kita tanya, dalam hidup ini kita mau jadi apa? Kita mau jadi employee, intrapreneurs, karyawan. Kita mau jadi entrepreneur yang paling bawah. Ini adalah pengusaha, owner.
Atau di tengah-tengah, yang saya sebut dengan extrapreneur. Entrepreneur dengan intra, owner, operator. Jadi artinya memang sebagai owner yang profesional atau sebagai employee yang punya jiwa owner di tengah-tengah ini. Ini pilihan. Saya memilih menjadi intra pertama kali karyawan. Akhirnya berkembang menjadi direktur utama di satu Astra Property. Saya harus jadi ekstra karena tidak hanya boleh jadi karyawan. Saya harus berlaku sebagai owner. Tapi saya tahu saya tidak punya talent, tidak punya passion untuk dari kecil atau dari masa muda jadi owner. Karena owner punya panggilan sendiri. Jadi saya menyadari saya nggak mungkin jadi owner. Sedangkan sekarang anak-anak saya punya 3 anak. Yang anak pertama dia bilang, saya mau jadi owner, mau jadi pemilik. Kerja sebentar 2 tahun sebagai intra, terus dia tahu, wah saya senangnya jadi pengusaha kok. Saya pengennya jadi entrepreneur dengan segala macam. Anak saya yang kedua, intrapreneur. Ya. Anak yang ketiga masih kuliah. Jadi ini nomor 1 part, ini sangat penting. Karena beda. Sebagai karyawan dan sebagai owner, Anda itu tuntutannya beda. Jadi kalau Anda senang, di sini Anda kayak gimana? Kalau Anda job seeker atau job creator? Anda position hunter, menghantar posisi, kedudukan, atau possession, pemilikan. Anda pengen aman kerjanya karena dibayar setiap bulan aman, saya bisa melakukan, atau Anda mikirin tiap bulan membayar yang lain. Ya, kita di sini di intra senengnya managing others money, orang lain punya duit, saya manage, saya bisa. Tapi kalau on money saya nggak berani. Kalau intrapreneur, risk itu limited, kecuali direktur yang punya tanggung jawab renteng sampai harta pribadi. Kalau entrepreneur, risk is unlimited. Ini pun sudah jadi beda. Jadi kalau Anda semua yang ada di sini melihat, saya itu kira-kira kayak gimana ya? Saya tuh senangnya job creator, possession hunter, saya nggak takut bulanannya nggak jelas, nggak apa-apa. Karena otak saya pay others, saya berani invest dengan own money, dan risk saya terbatas. Nah, kalau Anda ke situ, berarti Tuhan taruh Anda ke arah entrepreneur nih. Tapi kalau sebaliknya enggak, berarti di intrapreneur. Yang ekstrapreneur di tengah, jangan dulu. Ini nomor 1 nih. Ya, banyak anak muda datang ke saya kalau gitu, wah baru lulus dari luar negeri langsung datang ke sini. Nah, saya pengen jadi owner-owner. Setelah kita lihat 3 bulan, saya bimbing mereka di startup, karena saya membimbing para startup. Startup itu kita bimbing, wah seneng macam-macam. Baru 3 bulan susah, udah menyerah. Saya bilang, kamu memang nggak bakat. Startup itu harus tahan mental, startup harus kerja malam. Kerja 12 jam. Yang lain tidur, Anda siap. Karena Anda harus hubungan dengan Silicon Valley. Anda harus punya sendiri, Anda harus lakukan sendiri. Jadi saya membina startup-startup anak muda ini, tapi ada beberapa startup yang dibikin oleh orang-orang yang hanya punya duit, pengen melakukan sesuatu, ya nggak bisa. Jadi saya bilang, jangan. Kamu kalau tidak tahu ini ke sini. Demikian juga kita lihat di dalam PDCAT Jepang. Kalau kamu sukanya define dan ask, kamu sukanya act on boundary, kamu sukanya variance, kamu sukanya quick fix, kamu sukanya timnya peer actionnya, ya kamu cocoknya employee. Tapi kalau kamu sukanya ask and approve, boundary on opportunity loss checknya. Wah, kalau sampai hilang ceknya tuh apa? Opportunity loss. Kalau yang internasional, wah ini plan versus actual, variannya berapa? Actionnya business, saya pengen create business. Dan timnya owners. Nah, kalau kayak gini, Anda cocoknya di sebelah kanan. Jadi ini adalah satu catatan-catatan saya di awal. Supaya kita tahu, karena kita nanti akan saya berikan 2, meniti karir sebagai profesional dan menata karir sebagai owners. Ini two different thing. Two different thing. Dan you have to start the right foundation dan right fight. Banyak orang buang-buang percuma ya. Buang-buang dia bakatnya employee jadi owner. Wah, kalang kabut. Bikin startup 1 gagal, 2 gagal. Akhirnya jadi karyawan lagi. Ada juga orang yang bakatnya owner. Jadi karyawan nggak seneng. Apa mau usul ini nggak boleh. Usul ini nggak boleh. Usul ini nggak boleh. Dia menderita. Dia kan bilang, ya kamu memang nggak bisa kerja di dalam satu boundary-boundary itu. Boundary-boundary itu. Jadi Anda harus tahu itu. Nah, kalau kita sudah tahu itu, baru kita bisa build our strong foundation. Jadi saya itu mau apa dulu? Nah pertanyaannya, Pak dari mana saya tahu kanan kiri?
ya kalau mau pakai tes boleh, tapi kalau Anda bisa merasakan yang catatan saya, Anda bisa rasakan. Ah, boleh nggak saya nyoba-nyoba? Boleh. Waktu masih muda, engkau boleh lakukan apa aja. Before 30, you boleh lakukan apa saja. Setelah itu lebih mantap dikit, before 40, itu kamu boleh. Tapi setelah 40, life begin at 40, Anda udah jangan coba-coba. Dan sekali lagi ada dua, before 30, you can do anything. Gak usah takut. Tapi before 40, Anda sudah mantap nih, entrepreneur atau intrapreneur, kamu coba-coba. Setelah 40, tentukan, saya mau jadi apa. Jadi ini adalah sesuatu yang banyak. Bagaimana strong foundation? Untuk strong foundation, udah. Sebagai anak Tuhan, di dalam buku saya, Build to Bless, 3 hal yang penting. Anda harus pengen mencapai financial success. Semua orang pengen financial success. Tapi bukan hanya financial success, kita juga harus meraih social success dan spiritual success. Dan ini di dalam buku saya ada 10 commandment kalau kita mau sukses. Dari glorify God in all we do sampai contribution to government, Anda bisa baca bukunya, cari bukunya di mana di Tokopedia banyak. Inilah biblical value. Saya nggak mau ceritain ini karena ini fondasi saja. Ini adalah biblical value. Suksesnya harus yang seperti ini. Lebih dalam lagi, suksesnya, oh prinsip ya tidak. Kalau mau makan riba, membagi rezeki. Semua Alkitab komplit. Jadi ini menjadi strong foundation kita. Apapun pilihanmu menjadi entrepreneur maupun intrapreneur, atau kalau sudah cukup matang menjadi extrapreneur, adalah intrapreneur yang benar-benar sudah level direktur dan entrepreneur yang owners, pengusaha yang mau profesional. Jadi dengan extrapreneur. Fondasinya sama. Foundationnya jelas. Nah, baru sekarang. Di tengah ini adalah meat-nya. 1, 2 adalah kalau kita bicara kayak burger, 1, 2 adalah roti yang di bawah, yang lebih keras. Di tengah ini meat. Apa sih? Bagaimana kita mengkonvert talent kita menjadi capabilities? Pertanyaan pertama, apakah karya dan bisnis sekarang cocok dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya? Ini pertanyaan berikutnya. Talenta saya apa sih? Apakah karya dan bisnis sekarang cocok dengan talenta enggak? Dalam buku saya, Lead to Bless Leader, saya tentunya tidak pakai buku-buku yang lain, tidak pakai cara-cara lain. Saya memakai apa yang sudah saya. Di dalam buku saya, talenta itu terdiri dari 7. Dreamer, arsitek, builder, shaper, harvester, reinventor, operator. Ada karakteristiknya, ada favorite word-nya. Jadi kalau Anda punya karir favorite word seperti itu dan lakukan, kira-kira Anda akan dreamer. Dreamer bicara soal future, dream, vision, mission, investment, innovation, new. Arsitek bicara soal framework, blueprint, phase, flowchart, key result area, key success factors. Builder bicara soal action plan, due date, PIC, dan sebagainya. Dan masing-masing punya positif dan negatif behavior. Dreamer, wah sukanya forward thinking dan can see three step ahead. Tapi negatifnya orang yang dreamer tuh ambitious, arrogant, dan not down to earth. Kadang-kadang tidak down to earth. Sebaliknya operator paling bawah. Positifnya adalah complete task dan assignment well. Kalau melakukan bagus. Tapi negatif behavior lack of creativity as long as tasks are completed. Jadi kalau kita lihat di sini ini sebagai bahan, Anda harus tahu siapa Anda talent. Karena talent is God's given gift. Talent itu setiap kita berbeda. Jadi waktu saya mengadakan sesi ini kita lakukan tes. Anda itu cocoknya di mana sih? Anda itu siapa? Supaya kita bisa tata Anda sesuai dengan God's given gift, yaitu your talent. Ini yang kita lakukan. Sekarang saya mau kasih contoh. Ini pekerjaan saya. Career saya dan job saya. Sekarang saya mau lihat satu-satu nih. Oh, bidang food technology. Ini kebutuhannya adalah seperti ini. Yang paling penting adalah seorang builder dan seorang operator. Oh, manufacturing dan otomotif. Ini yang paling penting dibutuhkan oleh industri seperti ini. Orang financial services yang dibutuhkan adalah arsitek, builder, sama ini. Agroindustri yang dibutuhkan ini. Ini adalah tuntutan industri. Mining dibutuhkan kayak gini. IT dibutuhkan seperti ini. Jadi setiap industri atau bisnis itu membutuhkan profil tertentu. Kenapa banyak orang gagal? Karena tidak cocok DNA-nya mereka,
mereka yang Tuhan taruh talenta mereka dengan kebutuhan industri. Saya nggak bisa. Sekarang kita lihat contohnya saya. Nih saya. Saya ini adalah seperti ini profil saya. Saya adalah seorang dreamer, arsitek, dan reinvent. Saya builder dan shapernya oke, tapi yang saya kurang bagus di harvester dan operator. Ini saya. Saya nggak bisa ngarang. Ya inilah kondisi saya. Tuhan, God's memberikan saya, God's given gift, seperti ini. Talent saya kayak gini. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau saya masuk di manufacturing, nggak cocok. Saya ditawarin jadi pemimpin, presiden, direktur manufacturing, saya bilang nggak cocok. Karena tuntutan manufacturing nggak cocok sama DNA saya. Di perbankan, financial service, saya bilang nggak cocok. Apa-apa nggak boleh. Padahal saya kreatif. Nggak bisa. Agroindustri nggak bisa. Jadi saya memilih mining dan IT yang cocok. Dan waktu saya memilih mining dan IT kayak ikan kecemplung air. Saya berani menolak. Saya nggak mau ditaruh yang sesuatu yang tidak cocok. Karena saya orangnya benar-benar dreamer, arsitek. Saya orang yang kreatif, inovatif. Jadi saya harus cari bisnis-bisnis yang mendukung IT. Makanya digital, digitalization, startup, apapun saya cocok. Karena cocok dengan saya. Ya, makanya waktu saya bimbing startup gampang. Apalagi startup yang hubungannya dengan IT. Karena nature saya. Nah ini yang harus tahu. Kita harus tahu sampai di mana. Nah, misalkan kayak gini, inilah perjalanan karier saya nih. Saya mulai dari IT, ya, IT, sistem analis, HRD manager, sampai HRD VV, managing director di IT, mining, infrastruktur, sampai BOD dari Astra Internasional. Waktu saya menjalankan karier, saya memilih bidang-bidang seperti sampai akhirnya board of director Astra Internasional, ya, tidak sulit. Kenapa? Karena yang saya pilih bidang-bidang yang cocok dengan DNA saya. Ini tetap. Begitu saya cocok dengan DNA, saya nggak mau cari bidang yang lain. Bidang yang saya tahu saya bisa lakukan. Itu sebabnya kariernya bisa menata. Saya menata karier dengan baik karena kariernya itu cocok dengan DNA saya. Nah, makanya pertanyaan, Pak, kalau saya belum tahu seperti apa, ya ikut session nanti banyak di KBC kamu bisa lihat, ikut session di Tubles dan di tes. Ini yang paling penting. Nggak usah pakai saya, ada yang lain juga ada ya. Tapi banyak orang males melihat. Akhirnya trial and error. Begitu trial and error, ya banyak yang rugi. Wasting your time. You have to know your talent dan tuntutan job requirement itu sangat penting. Ini sangat penting ya, apalagi yang setelah 30 sampai 40. Di bawah 30 don't even think, udahlah jalan dulu, nekat, cari sesuatu pengalaman di bawah 30. Tapi setelah 30 you have to adjust yourself terhadap ini. Make sure that the right talents are doing the right things the right time. Ini yang sangat penting. Jadi ya banyak teman-teman saya yang nggak tahu kayak gini, tidak pernah mikir, ya akhirnya masuk sebagai staff, pensiun sebagai manajer. Kenapa? Ya karena mereka tidak tahu talentnya seperti apa. Banyak yang menderita talent yang seperti ini. Ya kan? Akibatnya apa? Industri. Jadi kata, Pak, bapak saya bisnisnya A. Saya disuruh menggantikannya. Nggak bagus ya. Ya mungkin bisnisnya yang papa Anda cocok buat papa Anda dengan talent papa Anda, nggak cocok sama Anda. Jadi kalau Anda melanjutkan bisnisnya papa Anda, ya bisnisnya akan jadi stuck. Jadi sekali lagi, banyak orang tidak bisa bagus di bisnis, bukan salah bisnis, bukan salah orang. Nggak cocok. Banyak orang masuk ke perusahaan, nggak naik-naik ya Pak ya. Saya cuma manajer kok terus di sini. Cek, karena ternyata pekerjaan yang Anda lakukan nggak cocok dengan DNA. Makanya saya sering mindahin orang, supaya cocok dengan DNA, bisa naik. Ya, jadi kalau Anda nggak cocok nggak akan bisa naik. Di profesional pun nggak akan bisa naik. Anda stay at this. Ya kenapa? Ya karena nggak cocok aja bidang yang kita lakukan. Ini yang sangat penting. Itu sebabnya kita akan lihat. Sekarang kalau kita sudah tahu drive seperti apa, kondisinya seperti apa, yang menyebabkan kita maju itu seperti apa. Yang keempat, di hamburger itu adalah penutup. Tudungnya dari roti. Drive your internal energy terus. Apa itu? Maka saya menikmati dan optimal berada di karier dan bisnis sekarang. Tadi pertanyaannya, karier dan bisnis. Maka saya menikmati dan optimal. Kita pengen tahu nih. Ya. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan. Ada semua di buku saya, Lead to Bless. Ini adalah satu evaluation yang saya harapkan bisa Anda lakukan di buku saya yang disebut dengan internal factors. Kita harus tahu persis enjoyment kita kayak gimana. Am I happy with the book?
Entusiasmenya ada. Efektif nggak saya? Endurance-nya saya oke nggak? Emotionnya oke nggak? Ini semua komplit. Jadi kalau Anda baca buku saya, bisa dicek nih. Saya itu internal factor-nya, passion saya oke atau tidak. Kalau Anda masuk kerja nggak happy, nomor satu. Nggak enjoy. Kemudian nggak antusias. Udahlah, mau Anda spend your time di sana, 3, 4, 5 tahun, Anda nggak akan menjadi. Akibatnya karena Anda pasti nggak efektif. Kalau sudah nggak efektif, pasti nggak punya endurance. Nah, kalau nggak punya endurance, emosinya breakdown. Jadi buat kita adalah Anda akan wasting your time. Jadi kriteria adalah Anda enjoy nggak dalam pekerjaan? Anda antusias nggak? Nah, itu enggak pasti baik. Tapi bukan berarti orang yang enjoy, antusias, efektif, endurance, emotion bisa bagus. Karena Anda harus jujur melihat external factor, yaitu achievement. Ini salah nih, external factor, achievement. Apakah effort bisa? Bisa nggak saya jadi excellent? Jujur. Can I achieve the best performance in this job? Kalau Anda kerja apapun deh, digital marketing misalkan. Anda kerja sebagai sales, kita tanya di perusahaan ini, saya bisa achieve the best performance nggak di perusahaan ini? Kalau Anda bidang accounting, bookkeeper, tanya, can I achieve the best performance nggak di tempat ini? Kalau saya bidang human resources atau bidang produksi, tanyaan pertama sangat penting. Kalau saya nggak bisa best performance, artinya bukan Anda bodoh. Ada teman-teman yang lain yang lebih bagus dari Anda. At least misalkan Anda di perusahaan, Anda top 3 deh. Anda top 3 di bidang Anda. Itu aman. Tapi kalau enggak, Anda harus pikir, wah, Anda bagus, tapi yang lain lebih bagus. Nah, kalau Anda bertahan di company itu, ya gimana mau naik? Jadi excellent nomor satu. Setelah excellent nggak cukup, expert. Can I become an expert? Di bidang apapun. Wah, digital marketing, di bidang apa, di bidang HRD, di bidang production, di bidang sales, bidang marketing, bidang legal, finance. Pertanyaan yang kedua, kalau Anda pengen karya di perusahaan, saya bisa jadi expert. Yang orang nanya saya karena expertise saya. Kalau nggak bisa, ya Anda jadi orang biasa aja. Yang ketiga, setelah jadi expert, saya bisa jadi contoh nggak di tempat bidang saya ini. Anak muda, wah, saya bisa contoh untuk bikin apa, bikin SOE gitu ya, bikin bikin apa namanya di TikTok, bikin apa. Oke, bisa nggak jadi contoh? Eminence. Saya bisa chief superiority nggak? Kita punya esteem nggak? Jadi kalau Anda step by step renungkan ini, Anda bisa tahu kenapa karier saya mentok. Kenapa bisnis saya mentok? Ya karena dari nomor satu aja udah bilang nggak bisa ke bawah. Contoh nih, waktu saya jadi IT, sistem analis. Ini saya evaluasi saya. Saya grade-nya 60, enjoy-nya 6, kayak gini-gini ya. Output-nya saya juga 30. Karena saya menilai diri saya sendiri dibandingkan dengan orang-orang IT yang lain yang ada, wah nggak bisa nih. Saya cuman so-so kalau kayak gini. Saya masuk di IT, kalau kondisinya saya jujur, ini evaluasi saya nih. Personal, jujur kayak gini, gimana saya mau bertahan? Kalah sama orang-orang pinter sana, yang punya hati di sana. Saya harus cari cara. Enggak, saya mau pindah. Karena percuma. Lawan saya kuat. Saya cuman pas-pasan. Cuma saya pindah ke human resource. Wah, langsung meloncat dari 30 ke 37, outputnya 30, 40. Kenapa? Karena saya seorang bukan dari fakultas hukum, bukan psikologi, saya plus human resource dari segi bisnis. Saya stop cepat sekali. Wah, senang. Saya udah mulai happy nih. Karena saya bisa mengintroduce human resource yang baru, sehingga semua orang melihat baru. Sehingga lihat, saya bisa jadi expert, example. Semua orang tahu. Sampai sekarang kalau di Astra, soal human resource ya Pak Paulus lah. Nah, saya, wah, ini cocok lawan saya yang tradisional. Saya membawa sesuatu yang baru. Jadi enak. Begitu saya udah bisa nilainya 8 output, saya bisa minta ke Presiden Direktur, Bu Rini Suwandi waktu itu. Oh, saya mau minta pindah bisnis. Karena saya nggak suka di back office terus. Saya seorang fight. Saya pengen di bisnis, megang bisnis. Begitu kamu punya output yang bagus, dikasih kesempatan, pasti sama atasan. Boleh-boleh, karena performanya bagus. Saya masuk langsung menjadi Managing Director IT. Begitu Managing Director itu saya semangat nih, input saya bagus. Wah, tapi persaingan di IT saya menyadari saya nggak bisa excellent.
turun lagi saya di IT. Wah, ini berat sekali ternyata. Bisnis IT, ya, walaupun saya semangatnya 40, lebih tinggi daripada waktu saya di ARD di sini. Tapi hasilnya lebih rendah. Artinya, wah, ini buku ini nggak bisa. Kayaknya saya pindah lagi. Masuk ke mining yang cocok. Begitu mining, wah, ya enak sekali. Baik input sama outputnya saya tinggi, dan terakhir menjadi infrastructure dan extra director, saya sudah jadi enak. Karena apa? Bidang yang saya mau di infrastruktur, saya bangun jalan tol, saya bangun logistik, saya bangun properti, itu cocok. Karena kreativitas itu cocok. Saya suka kreatif. Karena kalau yang sudah pernah ke Resta 456 di daerah Ungaran, itu adalah kreativitas kita. Gimana rest areanya different dengan yang ada di Indonesia yang lain. Nah, ini yang kembali ke sana. Sekarang Anda harus mau evaluasi. Kalau Anda karirnya mentok, kalau Anda bisnisnya mentok, coba Anda evaluasi. Kalau mungkin bukan salah bisnis, bukan salah Anda. Sekedar nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok kayak gimana? Ya cepat pindah. Pompong masih muda. Jangan stay. Anak-anak muda jangan takut pindah sebelum 30. Berani. 30, 40 jangan takut. Kalau nggak Anda akan diem saja. Nggak bisa. Ya kan? Jelas. Bagaimana caranya kita bisa tahu? IDP. Identify your core talents tadi. Develop your strength. Dan practice and repetition. Jangan lupa itu. Oke, terakhir. Saya tinggal waktu 10 menit di waktu itu. Nanti saya tanya jawab. 5 langkah dalam membangun karir, apa itu? Supaya kita bisa muncul menjadi bintang. Kita lihat. Untuk menjadi itu ada 7 tantangan terbesar untuk jadi entrepreneur. Kalau tadi saya bicara soal profesional, menjadi pegawai, menjadi karir di perusahaan. Sekarang saya lihat, saya mau pengen jadi owner lah. Kita mau jadi owner lah. Apa sih 7 tantangan yang terbesar sebagai seorang owner atau entrepreneur? Apalagi yang mau punya startup, mau punya bisnis, yang saya bimbing startupnya. Nomor satu jelas, wah Pak, ada orang tua tengah saya tuh pengen segala macam, tapi saya nggak punya modal Pak. Wah, banyak orang gitu kan. Wah, saya tuh nggak punya modal. Kesulitan mendapatkan modal untuk memulai. Saya udah kasih. Solusinya apa? Cari pendanaan dari keluarga, teman, dari pendanaan masyarakat, pakai crowdfunding. Pertimbangkan juga pinjaman tanpa anggutan atau kerjasama dengan investor. Harus ada cara. Contoh Indonesia Pak Nadiem Markarin. Dia pada awalnya mengandalkan modal pribadi dan bantuan teman dekat untuk mulai usaha ojek online. Contoh Asia Jack Ma. Dia kumpulin teman-teman. Dananya teman-teman untuk bikin Alibaba. Orang mau jadi entrepreneur harus berani kayak Nadiem maupun Jack Ma. Wah, saya punya ide, nggak punya. Ayo teman-teman, kamu believe nggak dalam saya? Ini adalah yang berbeda dengan jadi gawe. Pegawai nggak perlu mikirin modal awal. Modal awal kita cuman lulusan, ijazah, dan tes. Begitu masuk, Anda dibimbing oleh perusahaan. Itu modal awal Anda lulus tes. Kalau di Astra. Kalau nggak lulus tes, ya nggak bisa. Tapi kalau mau jadi entrepreneur, tantangan pertama adalah modal awal. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Kurang pengalaman dong. Orang baru kok. Saya masih kok. Masih awal. Gimana Pak Polos? Minim pengalaman dalam berbisnis menghadapi risiko. Cari mentor, advisor. Contohnya. Jadi startup. William Tanujaya cari mentor. Brian Chesky, pendiri Airbnb. Cocok. Dia belajar. Dari harus saya berani. Orang yang punya pengalaman, cari pengalaman, cari mentor. Di sini banyak sekali ya program-program untuk mentor. Yang ketiga Pak, tantangan saya apa untuk mau jadi entrepreneur? Kredibilitas dan kepercayaan. Wah, orang nggak kenal saya. Gimana bangun kredibilitas dan kepercayaan? Ya contohnya, kesulitannya mendapatkan kepercayaan konsumen. Karena saya masih muda. Ya bangun portfolio, diyakinkan bahwa bisa. Contoh, Ahmad Zaki Bukalapak dan Agarwal, pendiri Oyo Room. Nanti Anda bisa lihat itu. Kredibilitas bisa jalan. Dibangun dengan cara begitu. Semua nggak ada para owner-owner itu yang membangun dengan cara gampang. Dibangun tuh. Sampai beli di Bukalapak, akhirnya dibeli sama Mtek Group. Dia udah enak-enak. Dia udah jadi triliuner sekarang Ahmad Zaki. Wah Pak, saya nggak ngerti di manajemen waktu nih. Bagaimana saya masih muda, pengen bagi waktu antara usaha, pendidikan, kehidupan sosial. Wah ya, susah kalau kayak gini. Anda harus melakukan sesuatu. Ya, manajemen waktu adalah tono yang bisa dilakukan.
Tantangan kelima, tantangan sosial. Wah, dari teman-teman Pak, gitu saya jadi pengusaha, teman sebaya belum memahami saya itu kok jadi pengusaha kenapa? Mereka teman-teman ngapain? Kamu udahlah, kamu kerja dulu lah. Jangan jadi begini. Banyak tekanan sosial. Mau belum kok malah udah jadi pengusaha. Cari dukungan dari komunitas entrepreneur. Anda jangan masuk ke komunitas gawe. Carilah entrepreneur. Anda bergabung di Plug and Play Indonesia. Anda bergabung di Founder Institute. Anda bergabung di UMKM di Astronaut. Banyak itu. Astronaut. Jadi kumpulan anak-anak muda yang pengen jadi entrepreneur. Kumpulnya di situ. Ya, kayak contoh. Nes Monica pengen tingkat internasional. Nggak bisa kumpul sama Indonesia. Naomi Osaka atlet tenis pengen di total, ya harus ke sana. Tantangan yang keenam, wah Pak persaingan Pak susah ya Pak ya. Oh jadi entrepreneur itu saya iya kalau gampang jangan jadi entrepreneur. Semua entrepreneur mikirin persaingan di pasar, menghadapi pesaing yang lebih pengalaman, memiliki sumber daya lebih besar. Ya solusinya apa? Fokus pada keunikan produk Anda, kami pelanggan. Contoh yang udah agak senior. Adinaldi Firmansyah waktu CEO Telkomsel waktu itu. Waduh, berat kan? Sekarang hebat. Tony Fernandes dengan Air Asia-nya. Wah, menghadapi Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Garuda, dia ciptakin Air Asia. Yang ketujuh, 7 tantangan. Wah, Pak, sebagai entrepreneur kita repot ya, karena perubahannya itu cepat, bro, Pak. Dan adaptasinya harus cepat nih, Pak. Dengan adanya COVID ini berubah semua. Dinamika bisnis yang cepat, semua berubah nih, Pak, dengan era digital. Itu kalau mau jadi entrepreneur, tantangannya itu. Solusinya apa? Ya terus belajar. Jadilah fleksibel. Selalu bersedia mengatasi strategi bisnis. Contohnya adalah Shopee dan Grab. Jadi kalau kita melihat dari poin-poin ini, ya memang semua area, baik sebagai profesional, intrapreneur maupun entrepreneur owner, ada masalahnya. Dan tantangan-tantangan ini saya udah kasih, bukan hanya tantangan, saya kasih solusinya dan contohnya. Untuk ambil gambaran, bukan ini satu-satunya fatwa ya, bukan ini satu-satunya resep. Supaya saya kasih ini loh, semua ada masalah, selalu ada solusinya. Seorang pengusaha, entrepreneur mindset, entrepreneur spirit, harus cari tantangan, harus ada solusinya, dan cari orang yang pernah mengalami. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda punya mental pengusaha, itu harus cari tantangan terbesarnya apa? Apa tantangannya? Cari solusi dan cari orang untuk jadikan contoh. Harus pengusaha tuh nggak usah takut cari mentor, cari orang yang bisa ke sana. Kalau kantoran nggak, karena ada mentor. Atasannya orang HRD akan ada mentor. Nah, terus lihat. Nah, contohnya gimana? Ini karier saya. Dari 82, saya manajemen trainee di Astra Internasional. Saya lulusan apa? Lulusan Institut Pertanian Bogor. Fakultas apa? Food Technology. Saya orang food technology. Tapi bisa masuk ke IT berani. Akhirnya berkembang, naik. Anda lihat perjalanannya, waktunya. Akhirnya tahun 2014 saya menjadi Direktur Astra. Bisa asalnya lebih dari 3 bilion. Karyawan saya 15.000. Company saya lebih 31. Bisnis unitnya lihat infrastruktur, ada 6 toll road, ada logistik, ada IT, ada properti, digital. Loh kok bisa? Corporate functionnya saya megang IT, Astra Digital, bisa. Kenapa kok saya bisa? Kok kayaknya kok bisa punya banyak exposure? Karena perjalanan inilah yang membuat saya cocok. Saya cocok dengan talenta saya. Lihat, saya tidak akan di bidang-bidang yang saya pasti nggak suka. Manufacturing saya nggak suka. Financial saya nggak suka. Ya, distribution saya nggak suka. Kamu kan nggak cocok dengan DNA saya. Nah, kalau yang nggak cocok ya jadi repot. Itu sebabnya sebagai penutup tinggal 3 menit 5 detik. Saya cuma mau bilang inilah bangunan yang harus Anda bentuk. Kalau Anda nggak punya rumah karir, nggak punya bangunan karir, nggak punya strategi karir, nah apa yang mau capek? Nggak bisa. A, B, C, D, E itu jadi nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda mau membangun A, B, C, D, E, kau persis lah. Biblical value udah jangan. Dream masing-masing punya dream. 10 tahun mau seperti apa. Tapi 3 pilar ini Anda harus lakukan. Core talent Anda apa? Anda punya internal passion nggak? Terus external competition nggak? Ingat, mata satu akan jadi raja di dunia orang buta. Tapi mata satu jadi buruh di dunianya orang 2 mata. Jadi gampangannya, kalau Anda mata satu,
Anda bisa jadi raja. Carilah di dunianya orang buta. Kalau Anda mata dua, Anda carilah di mata dua di mana Anda kalah. Karena semua itu about competition. Kalau Anda stay di perusahaan sekarang, Anda melihat tadi, di perusahaan Anda nggak bisa jadi excellent, jadi expert. Kamu nunggu apapun ya akan jadi begitu. Bisnis juga sama. Bisnis Anda nggak bisa jadi excellent, ya akhirnya cuma sekedar. Jadi sekali lagi, ini adalah catatan-catatan buat saya malam ini. Karena kalau tidak, Anda akan bingung ke sana. Sekali lagi, nikmati perjalanan Anda. Nah, perjalanan Anda itu akan melihat. Anda tuh seperti kayak nyocokin baju. Baju ini cocok. Anda harus pilih dari sekian banyak baju yang cocok sama Anda. Ini kenapa dilihat ini? Ini kalau di supermarket ada banyak. Segala macam kayak gini. Tidak semua warna, pola, gaya cocok sama Anda. Ini bisa cocok orang lain. Tapi tugas Anda memilih ini. Dari sini mana yang cocok? Oh, ini cocok sama saya enggak? Begitu ini cocok, enak, Anda formnya bagus. Walaupun bajunya banyak, tidak semua baju bagus buat ini, bukan cocok bagus buat Anda. Nah, kalau Anda bisa tahu baju mana yang cocok buat Anda, yang buat karier Anda cemerlang akan sukses. Sekali lagi, tawaran itu banyak. Dan apa yang cocok buat orang lain, belum tentu cocok buat Anda. Kan di sini saya lihat nih, pick. Anda sukanya kok putih, enggak. Cocoknya Anda itu bisnis kayak gini. Yang ini, ya pick. Ini rasanya ada yang hijau seperti ini, coklat. Enggak, kamu cocoknya kayak gini. Karena dia telah di dalam karya itu seperti milih baju sih. Pada sana jalan. Jadi saya pikir itu yang menjadi poin-poin ini nanti kita bisa diskusi. Pas saya masih ada 27 detik lagi, saya serahkan kepada moderator. 22 detik, pas. Wih, thank you so much nih buat Pak Paulus buat sharingnya malam hari ini. Sangat ini ya, membuka wawasan baru juga buat kita anak-anak muda untuk lebih mengarahkan diri kita pada potensi dan talenta yang memang Tuhan sudah tempatkan buat kita semua nih. Nah, teman-teman, habis ini kita bakalan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget ditanyain, boleh dipikirin dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti tanya jawabnya langsung raise hand, open cam, dan tanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berkendala nggak bisa open cam, boleh diketik aja di kolom chat, nanti kami akan bacakan. Tapi tentunya kami akan mengutamakan buat teman-teman yang raise hand dan open cam. Nah, sambil nunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan, kita ada beberapa pengumuman nih. Nah, ini dia pengumuman yang pertama buat teman-teman di sini. Komunitas di tempat ini adalah Gen X Pro, yaitu di mana teman-teman profesional muda yang lulus kuliah kelas 19, umur 19 sampai dengan belum menikah. Kita ada komselnya tiap 2 minggu sekali di hari Jumat jam 6:30 malam. Dan ini tempatnya adalah di Istana Plaza Bandung di food court. Nah, buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut, boleh banget menghubungi kontak yang ada di layar ini, bisa menghubungi Ko Budi. Nah, untuk selanjutnya nih guys, kita juga punya acara yang gak kalah menarik dari acara kita hari ini, yaitu ada acara Friday Fire yang bertema Be Strong in Financial. Dan acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 1 September 2023 jam 6 sore di Geraha Arkana Paschal Hyper Square Bandung. Jadi buat kalian nih orang-orang dari Bandung, jangan lupa buat catat tanggalnya dan datang ke acara ini. Selanjutnya, Nah, ini dia selanjutnya, karena kita adalah komunitas Elijah Movement bergerak dalam pelayanan camp, salah satunya adalah Marriage Restoration Camp. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya teman yang udah married, terus orang tuanya mungkin mau ikut sertakan dalam camp ini, boleh banget. Camp ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Oktober 2023 dengan detail yang ada di layar. Tempatnya di Wisma Shalom, dan untuk pendaftaran dan juga pertanyaan hal-hal detail mengenai camp tersebut bisa langsung menghubungi nomor yang ada di layar. Dan ini juga ada pelayanan
untuk anak dan juga neninya disediain semuanya. Selanjutnya, Nah, di sini nih buat teman-teman yang pengen stay connected bareng kita, jangan lupa buat langsung aja di follow sosial media kita, Instagram kita @elijahmovement dan TikTok, YouTube kita @elijahmovementministry. Selanjutnya ini kita bakalan foto bersama ya, Michelle. yes. Nah, di sini di layar aku ini ada 2 slide. Jadi aku minta buat teman-teman bisa on cam biar kita bisa ada kenang-kenangan foto bersama bareng. Yuk bisa langsung on cam teman-teman. Yuk teman-teman boleh langsung on cam, terus kita mau foto bareng nih. Yuk. Yuk, teman-teman, Enggak ada sih siapa lagi nih? Ada fotonya. Luke, siapa lagi yang belum on cam? Sasa, Chelsea. Zain, Andreas, Tony, Halo Chelsea, guys, on cam. dan lain-lain. Yuk, on cam yuk. Langsung aja kali ya di slide pertama. 1, 2, 3, gaya guys. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, thank you guys. Selanjutnya kita ngapain lagi, Michelle? Nah, selanjutnya kita langsung aja nih ke pertanyaan-pertanyaannya, karena kayaknya bakal banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Udah banyak yang mulai chat-chat buat nanya-nanya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Oke, udah ada nih, Shell. Dari Nah, Nadia. silahkan Oke. Cina dia mau bertanya. Oke, halo, tes. Tes. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Malam, Pak Paulus. Malam Nadia. Thank you banget buat sharingnya. Aku senang banget sih, belum pernah dengar something yang detail banget tentang, apalagi disambungin sama kehidupan rohani, ya, terus begitu disambungin juga sama personality-nya kita, gitu. Tapi aku tak ada pertanyaan sih, gitu. Tadi kan ada Pak Paulus ngejelasin tentang entrepreneur dan juga employee gitu ya. Nah, aku penasaran sih gimana cara kita tahu kalau diri kita tuh employee atau diri kita tuh berjiwa entrepreneur gitu. Kadang kayak di satu sisi kalau di dalam bidang ini kayaknya aku lebih cocok employee nih, tapi kalau di bidang lain kayaknya gue tuh jiwanya entrepreneur nih. Terus ini pertanyaan kedua ya, masih nyambung juga. Kadang tuh kebanyakan kayak di umuran aku gitu, aku kan umur 20-an gitu ya, walaupun kita sadar kita tuh berjiwa entrepreneur gitu, kadang kita tuh juga tetap banyak tanggungan gitu ngerasanya, jadi agak takut gitu untuk take risk gitu, meskipun kita masih muda gitu. Nah itu gimana, entah mungkin ada yang sandwich generation gitu ya, ada yang mungkin aduh belum siap dikatain orang, atau banyak pemikiran-pemikiran lah gitu. Menurut Pak Paulus gimana, dua pertanyaan itu? Oke. Itu dulu, thank you banget. Yang pertama Nadia, untuk jadi tahu, yang tadi saya bilang, bisa pakai, Anda baca buku saya ngelihat kayak gitu aja. Yang tadi hari di slide, saya cocoknya kayak gimana? Dari PDCA, dari segala macam. Bisa perasaan kan? Anda bisa lihat perasaan, bisa lihat. Kan kalau mau tahu persis, ya Anda bisa dites psikologinya kayak gimana. Jadi ini tuh, tapi yang kedua, yang ketiga, Anda bisa trial and error. Karena sekarang Anda masih muda ya, masih 20-an ya. Tapi tes itu salah satu untuk melihat. Dan juga Anda melakukan self reflection bisa. Tapi sampai umur 30 jangan mikir terlalu banyak. Udahlah mau tes segala macam. 30 itu kesempatan buat Anda untuk coba sih. Coba Anda sebagai pegawai suka enggak. Kemudian coba enggak Anda sebagai entrepreneur. Coba kan sekarang banyak bimbingan untuk jadi entrepreneur. Kita pemerintah kita pengen punya 1.000 entrepreneur muda. Saya aja bantu banyak ya di komunitas KBC itu anak-anak muda yang pengen jadi lewat Founders Institute, lewat Play and Play. Kita didik malah gimana kamu bisa bikin bisnis dari nol, gitu kan ya. Jadi banyak, jadi ikutin itu. Bisa banyak yang ngikutin ya dari banyak hal gitu. Jadi coba dulu sampai 30 jangan jump to conclusion. Karena setelah itu bisa second round adalah 30 sampai 40 harus sudah lebih maju,
Anda di mana. Tapi untuk 40 udah nggak bisa main-main lah. Anda udah punya anak, udah banyak suami, punya segala macam, lebih pikir. Ya kan, kalau udah mau 30 lebih mikir. Apalagi umur 40. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, eh, apa namanya, bagaimana, hmm, apa pertanyaan yang kedua ya, lupa sih. Kalau kita seandainya udah tahu nih jiwa kita entrepreneur, gimana kita bisa berani take risk gitu, Nah, karena yang kadang saya mudahkan, umur kalau kita misalnya, juga banyak tanggungan. nah, ini lebih baik gini, saya tidak tahu ekonomi masing-masing. Tapi kalau Anda bisa dapat uang jajan, ya, uang hidup dari orang tua, ya, nggak mikir, apa namanya, nggak mikir gaji dulu, Anda start dengan entrepreneur nggak apa-apa. Tapi kalau Anda event untuk makan nggak bisa, wah itu agak repot. At least setidaknya Anda 3 tahun kumpulin duit supaya ada 2 tahun, ya, atau 4 tahun kumpulin duit supaya Anda punya 2 tahun. Kalau nggak dapat gaji seperti apa, supaya Anda dibimbing jadi entrepreneurs. Ya, tapi kalau Anda bisa punya mamah yang bisa kayak makan di rumah, tidur di rumah orang tua masih, itu banyak. Karena banyak entrepreneur itu kan di luar negeri itu yang muda-muda kan. Muda-muda di Silicon Valley di sini karena bisa berani dia bisa berani pinjem. Tapi kalau di sini kan saya sarankan, kalau Anda punya orang tua yang can afford, early as possible. Karena kalau udah umur 30 40 udah masuk perusahaan jadi manajer, mau keluar untuk jadi itu lebih berat biasanya. Apalagi udah dapat posisi enak ya, dapat mobil segala macam, lebih nggak berani. Ya Nadia. Oke, berarti maksudnya kita juga jangan kayak, wah lagi semangat banget nih, kayaknya gue berjiwa entrepreneur dulu, tapi disiapin juga ya, di-planningin Iya, juga ya. betul. Tapi kembali, Oke, sebelum 30, jangan takut mengambil risiko. Kesempatan kamu itu akan hilang kalau sudah 30, apalagi sudah menikah dan punya anak gitu ya. Jadi pumpung belum itu, lakukan yang banyak. Dan kalau itulah kunci sukses. sedikit aku simpulin lagi, berarti waktu yang tepat untuk kita ngambil resiko, misalnya pengen jadi entrepreneur nih, kita tahu jiwa kita entrepreneur. Berarti waktu yang tepat tuh ketika kita udah ngumpulin sekitar 2 sampai 4 tahun, bisa hidup tanpa gaji gitu ya. Kalau Anda tidak punya backup ya, kan Anda harus punya hidup kan. Kalau Anda nggak punya backup ya, ya harus mikirin dulu. Kayak Nadim. Nadim tuh belajar dulu di McKinsey. Udah dapat duit buat McKinsey, beli ngambilin Gojek. Dan gitu. Kecuali William ada pinjaman dari Leon, papanya Leon gitu. Jadi harus ada. Kalau startup, yakin ya. Tapi banyak juga orang nggak punya duit. Tadi kan tantangan awalnya modal ya. Nggak bisa. Terus gimana cara kamu hidup sehari-hari? Terus nggak bisa bikin startup ya repot. Oke deh, oke, thank you banget Pak Paulus. Aku Yuk. penasaran juga sama pertanyaan Ko Dudung. Pengen tahu juga jawabannya pertanyaan Ko Dudung di chat. Thank you banget Pak Paulus. Oke, thank you so much Nadia buat pertanyaannya. Nah, teman-teman, apakah ada lagi yang mau raise hand dan langsung bertanya? Iya, boleh nih guys, yang mau bertanya bisa langsung aja nih. Atau mungkin sambil nunggu yang raise hand, kita bisa bacain dulu. Kotedi, itu ada Kotedi. Boleh banget Kotet, silahkan. Oke. Paulus, salam. Saya kontak WA, Pak. Oh. Masih baru beres dioperasi. Yuk. Iya, Pak Paulus, ini saya punya pertanyaan. Eh, bisa mengenal talent diri sendiri, kalau saya oke. Saya itu tahu, saya itu dreamer, dan saya juga reinventor. Saya punya istri saya itu eksekutor dan operator. Jadi kita tuh berdua itu jalan di bisnis bareng-bareng, cocok gitu, Pak Paulus. Bisa saling melengkapi banget. Nah, pertanyaannya gimana ya Pak Paulus punya tips bisa mengenal talent dalam diri orang lain. Mereka itu tipenya apa? Terutama untuk orang-orang yang kita belum kenal terlalu baik gitu. Ya. Kalau kita belum kenal terlalu baik, Cara mengenali. kalau kita belum kenal, tidak kenal terlalu baik, salah satu pendekatan yang paling saintifik dengan tes. Jadi saya punya timnya dengan Personik itu yang membantu tes Dreamer segala macam, juga startup yang saya bina, Personik. Jadi dia bisa tes. Tapi kalau kita punya anak buah, kita udah pernah hubungan 3 tahun,
Mestinya dengan teori yang kita lakukan, Anda udah baca, udah gini, Anda bisa kenalin. Lebih bisa kenal. Makin atas. Karena Anda di atas tuh bisa ngeliat anak buah kayak gimana. Jadi kalau awal nggak bisa, ya mesti jangan pakai kayak dukun merem-melek gitu. Udah dites. Ya. Saya makanya bimbing personik ini untuk bikin supaya orang tahu. Ya. Harmoni Esra itu, anaknya Pak Yakub Esra. Saya bimbing. Kamu muda, ayo kamu punya bikin kayak gini. Tapi makin Anda hubungan dengan orang dan apalagi anak buah, mestinya kita bisa tahu. Dan banyak orang tahu tapi nggak praktek. Kalau anak buah Anda nggak cocok di bidangnya, nggak berani rubah. Lah itu yang jadi masalah, Pak Teddy. Keberanian itu Ya, saya banyak merubah orang-orang. Kamu nggak cocok di sini, kamu pindah ke sana, ke sini, ke sini. Dan akibatnya cocok. Karena saya juga diperlakukan yang sama. Pak, saya nggak cocok ke sini, ke sini. Dari akibatnya, kalau kita ikan ketemu air enak, ikan ketemu rumput nggak cocok. Nah, tugas kita itu makin muda, kita ajarin kayak misalkan kayak tadi ya, Nadia, kamu makin muda, kamu masuk ke toko, pilih bajumu sendiri. Tapi kan enggak. Tapi makin umur, anak buah kita yang makin umur, kita milihin, kamu cocoknya yang ini sama ini, kamu coba 2 atau 3. Kalau anak muda, biarin masuk aja nyoba, yang short, yang apa, yang gaya Korea, gaya Jepang, coba dulu aja, karena kita nggak tahu kan. Tapi begitu kita punya anak buah kita, ya, anak buah di kantor, kita pilihin, kamu ada 2 atau 3 loh cocoknya di sini. Kamu coba dulu deh. Gitu. Nah, dengan gitu akan efektif, Pak Teddy. oh, betul Pak. Thank you. Pak, ada yang kedua, sorry. Gimana cara menghandle bawahan atau rekan yang toksik? Wah, itu seminar sendiri di luar topik ini ya. Kalau saya jawab jadi kacau. Ini kan hubungannya dengan karir ya. Bagaimana menghadapi toxic people itu two different thing dari karir ini. Kita fokus ke bidang yang Siap. karir aja dulu ya. Nanti nggak nanti kesian yang lagi ngomong kayak gini. Karena toxic itu ilmu Ya, tersendiri dan cara tersendiri yang different gitu ya. boleh Pak. Thank you, Pak. Oke, selanjutnya di sini ada Diana yang udah raise hand. Boleh dipersilakan? Halo, selamat malam Pak Paulus Bambang. Malam, Diana. Perkenalkan, saya Diana, saya dosen IT di Maranatha. Saya itu memang beberapa semester ini em, berusaha gitu ya mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang punya ketertarikan untuk startup gitu. Tapi kalau saya ketemu gitu ya satu orang yang pengen gitu ya, Bu aku mau ngerintis bisnis startup, aku bilang kita udah ada channel untuk inkubasi bisnisnya, udah ada partner. Cuman nih orang nih yang biasanya yang mau tuh yang jago marketing, yang yang ya ketertarikannya ke bisnisnya. Terus dia ngajakin teman-temannya yang jagoan IT, jadi butuh dukungan kan yang benar-benar jago di IT-nya. Seringkali tuh yang jago IT nggak mau, nggak saya magang di industri aja, saya kerja sama orang aja gitu Pak. Jadi si anak ini tuh jadi akhirnya mundur karena nggak ada temen yang mau nemenin startup bareng gitu. Bapak bisa kasih insight nggak supaya saya juga punya kerinduan sih pengen ada alumni IT yang bisa startup yang berhasil gitu. Very good question, Bu Diana. Jadi gini, karena jadi entrepreneur itu kadang-kadang panggilan ya. Nggak bisa sembarangan, kan nggak bisa dipaksakan. Kayak orang William sama Leon kan nggak gampang lulusan BINUS yang berani dibandingin dosen-dosennya. Dosen-dosennya pintar, doktor segala macam kalah sama William. Dia udah triliuner sekarang. Leon. Tapi kan yang contoh yang berhasil aja, yang nggak berhasil juga banyak. Jadi buat universitas harus punya inkubasi sih memang. Jadi universitas itu paling enak sebetulnya kayak BINUS itu ya. Siapa yang dari awal pengen jadi entrepreneur itu dikelompokin, dibimbing tersendiri di semua fakultas paling bagus kalau bisa ya. Dan Maranatha enak, Maranatha kan cukup cukup variasi departemennya itunya cukup bagus ya.
Coba bikin incompatibility. Ayo mulai dari tingkat 2 ya. Setelah tingkat 2 atau mulai awal tingkat 3. Siapa yang pengen jadi ini? Dididik bukan untuk bikin startup dulu. Dikasih tahu bagaimana sih mindset seorang entrepreneurs. Mungkin yang pertama kali daftar Diana mungkin 300 orang karena dididik untuk jadi entrepreneurs kan. Nanti begitu dikasih 3 bulan training mengenai itu rontok karena gini. Akhirnya bisa jadi 50. Itu cikal bakal. Nah, 50 itu setahun. Waktu tingkat 4 mulai ditemuin dengan para inkubator. Ayo ditantangin. Kayak Astra kan ada namanya astronot. Dikasih problem statement oleh Astra. Tolong pikirkan mengenai customer satisfaction untuk misalkan contoh ya ini customer satisfaction untuk booking service itu seperti apa. Mulai dibikin kayak gitu. Jadi problem statementnya dikasih tahu banyak perusahaan Mandiri punya, BCA punya, segala macam punya. Coba jangan kreatif dulu. Dari problem statement hackathon yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ikut hackathon aja, 50. Nah, begitu jadi coba. Mungkin dari 50 rontok, tinggal 25. Nah, begitu 25 jadi boleh mulai ngembangin startup. Jadi sebetulnya buat perguruan tinggi itu enak banget ya. Tapi jangan dimulai too early. Jangan tingkat 1 enggak. Setelah lulus tingkat 2. Ayo siapa yang mau jadi? Ada programnya. Jadi Anda bisa punya program 24 bulan untuk disiapin setelah lulus. 24 plus 1 lagi. Ya 2 plus 1 setelah lulus 1 tahun. 24 bulan tuh tingkat 3 nyiapin mereka untuk mindset spirit. Tingkat 4 untuk bikin startup dengan problem statementnya perusahaan. Baru 1 tahun setelah lulus dibimbing. Nah, kenapa kok Stanford terjadi? Kenapa kok Harvard terjadi makin lama? Alumninya kuat. Nah, ditambahkan nanti pada waktu setelah lulus ada alumni yang kerja di startup. Kan banyak pasti ya, anak-anak yang kerja. Bukan hanya yang jadi founder lah. Itu dikumpulkan supaya alumni-alumni yang punya posisi di startup-startup itu masuk di sini. Karena di perguruan tinggi itu enak. Jadi banyak cara. Saya yakin harapannya bukan binus saja ya, tapi Maranatha bisa ngejar gitu ya. Tapi memang ini kerja keras dari dosennya. Iya, Pak. Em, Bagus sih poin yang tadi ya, kerja sama semua departemen itu ya. Dan yang bertahap itu sih kemarin, yang pernah dicobain itu agak maksa sih Pak. 1 semester langsung yuk bikin bisnis gitu. Oke, thank you. Kok belum tahu? Jangan. Pertama kali yang penting mindset spirit dulu. Diajarin market research apa, diajarin ngertinya customer design thinking apa. Setahun. Itu programnya mungkin kan sebulan sekali ketemu gitu ya. Sebulan sekali ketemu 2-3 jam setelah kuliah untuk tahu sebulan ini ketemu diajarin understanding your customer. Mereka disuruh keliling, nanti bulan depan disuruh report. 12 baru tingkat 4 adalah suruh ngerjain dengan problem statementnya perusahaan. Jangan Sebenarnya bikin dulu. ada sih Pak mata kuliah khusus ya, 1 semester Pak, technopreneurship. Cuman waktu itu saya upayakan dari mata kuliah itu setelah UTS itu anak-anak kayak mengidekan ide bisnis gitu Pak. Itu hanya untuk head, nggak works. Itu Iya hanya Pak, betul. penambahan ilmu, ngerti dari tapi kalau dipaksain nggak bisa. Kamu yang kuliah itu nggak cocok jadi entrepreneur kok. Ngambil kuliah itu kan sekedar untuk tahu. Tapi kalau ini ekstrakurikuler akan lebih works Iya. dibandingkan dengan itu kuliah untuk cari nilai. Pak, Dan langsung paksain bikin bisnis nggak akan. Saya bisa lah sukses rate-nya tapi kecil buat saya. Pak mungkin nggak tuh kalau misalnya kita bisa berjejaring Pak? Saya udah nggak punya waktu banyak karena saya sudah ini ya. Banyak, saya nggak mau pegang satu-satu. Tapi Anda bisa berdesain dengan misalkan plug and play, founders, angel itu tuh banyak. Makanya kayak saya bilang, Pak Polos, saya kan juga investor. Saya sebagai angel investor. Wah, kalau proposal saya terima terus saya pusing, ribuan. Nggak, pokoknya kalau kamu lulus dari Telkom MDI, plug and play baru saya lihat dari ini. Jadi sekarang saya cuman kemis 2 minggu sekali kemis udah dikurasi Sami MDI, Telkom Group sama Plug and Play sama Astra yang bagus ya saya tinggal invest gitu.
Kalau saya harus ngeliatin kayak gitu lagi udah my time nggak mungkin gitu ya. Itu Oke. yang mesti muda yang punya ini. Tapi sekarang saya untuk bimbing yang startup yang sudah cukup bagus sehingga waktu saya invest saya bimbing. Oke, thank you, Pak. Yo, thank you. Oke, di sini kalau misalnya ada yang mau nanya lagi bisa langsung aja raise hand. Dan di sini aku pengen bacain juga nih Pak, ada pertanyaan dari kolom komentar. Menurut Pak Paulus, bagaimana pandangan terhadap angkatan kerja generasi Z dalam hal mentalitas, disiplin, dan konsistensi dalam dunia kerja jika dibanding dengan generasi Y atau X? Nggak, saya tidak tipe orang yang membandingkan generasi-generasi. Sama. Cuman bedanya adalah sekarang, generasi Y lebih malas, lebih amamin. Enggak lah. Saya kan punya anak buah dari semua generasi. Tergantung orangnya. Kita menstereotipkan apa generasi itu udah kesalahan. Karena sebagai perusahaan kan kita punya semua ya. Z, I, X gitu. Dan ternyata enggak kok. Waktu mereka jalan, enggak ada stereotipe generasi itu. Karena yang mengubah pola pikir mereka itu perusahaan. Begitu Anda masuk ke perusahaan tempat saya kerja, misalkan Astra ya, apapun gini, Anda akan ikut dengan gaya Astra. Regardless of your generation. Jadi perusahaan itu, perusahaan-perusahaan besar ya, Astra, BCA, Telkom, Mandiri Bank, semua itu akan meng-create every generation menjadi generasinya perusahaan itu. Anda masuk ke Bank Permata akan jadi Permata. Anda masuk Bank BCA jadi BCA. Anda masuk Mandiri, Mandiri. Anda masuk Bank Indonesia akan jadi Bank Indonesia. Jadi itu terbukti tidak ada kaitannya. Karena kalau masuk perusahaan. Dari entrepreneur apalagi nggak ada kaitannya tuh. Entrepreneur ada. Yang sering kita jadikan itu adalah, wah kalau generasi Z itu mau malas-malas. Nggak bisa, di Astra udah dikeluarin kalau mau kayak gitu. Jadi nggak ada orang malas-malas mau kerja santai, mau life and balance. Ya nggak mungkin. Jadi, biarlah kerja sama cek-cek yang mau begitu. Nggak salah. Boleh. Kan gitu kan. Semua boleh. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan kan, apalagi joint venture dengan Jepang ada disiplinnya. Nggak bisa Pak, saya minta. Bisa, nggak ada ya. Kamu jangan kerja sendiri. Bilang kerja sendiri. Jadi akhirnya apa? Artinya apa? Perusahaan itu yang create you loh. Karena kamu 8 jam di perusahaan. Jadi nggak bisa bilang, saya kecuali Anda punya perusahaan sendiri. You can create your own style. Tapi the rest of you, 80% yang masuk perusahaan akan dibentuk. Dan Anda nggak bisa semena-mena, saya generasi Y itu kayak gini. Nggak ada tuh. Saya nggak ada lihat kayak gitu. Semua anak buah saya dari generasi Z, generasi Y, X. Begitu masuk di perusahaan, kan blend menjadi orang perusahaan itu. Karena kita memang didik mereka untuk jadi orang itu. Kita udah punya dapur masak. Oke, thank you banget Pak buat jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih ada Ko Sandi yang angkat tangan. Silahkan Ko Sandi untuk pertanyaannya. Masih mute? Boleh di open mic dulu. Oke. Masih mute? Oh, iya. Oke, thank you Pak Paulus buat sharingnya. Ya. Pak Paulus, saya mau tanya gini, apakah di dalam Anda kan di kategori sebagai yang orang yang terpanggil di dalam dunia usaha ya Pak ya, itu tuh ada nggak batasan atau kapasitas yang memang si pengusaha ini tuh kapasitasnya big business, small business, atau misalnya ada kalanya kan saya ngelihat gini Pak, orang yang memang kapasitasnya tuh nggak sebesar itu, ngotot begini malah kecemplung jadi malah lebih berbahaya buat hidup dia, buat bisnis dia. Karena apa? Dia tidak tahu kapasitas. Apakah memang semua orang yang terjun dalam bisnis itu orientasi kesuksesannya itu adalah ketika dia memang memperbesar terus si ininya gitu Pak, kapasitas usahanya. Gimana cara kita tahu kapasitas itu gitu Pak? Kalau memang ternyata ada kapasitasnya. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Karena orang itu kapasitasnya bukan kayak dream yang dari sananya 2 liter. Tuhan tuh kasih kamu 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Apakah kapasitasnya itu? Enggak. Kalau kamu menghasilkan talenta, ya kapasitasnya dari 5 talenta dari 10. Yang 2 menghasilkan 2 jadi 4. Yang 1 menghasilkan 1 jadi 2.
jalan lagi. Yang 10 menghasilkan 10, kapasitas kamu jadi 20. Jadi firman Tuhan itu jelas banget kok. Ya, tadi artinya apa? Kapasitas itu nggak ada batasnya. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Jadi, dan nggak bisa kita ngarang apakah orang ini jadi besar atau kita nggak ada. Itu namanya guamnya. Nggak tahu. Nggak. Iya. Ya Tuhan bilang, enggak lah. Mau jalankan, kamu punya 5. Jalankan usahamu dapat berapa? Dapat 5, kamu jadi kapasitas 10. Dapat 2 dari 7. Jadi kita ngikutin itu aja. Dan kita nggak pernah tahu. Siapa yang pernah tahu? Saya tahu persis bagaimana perjuangan William sama Leon. Saya sama-sama pergi ke Amerika, ngobrol sama dia sama Leon. Kamu pernah tahu nggak jadi kayak gini nggak? Nadine saya kenal betul. Ya, kita pas ngobrol gini. Pernah kepikir nggak? Enggak. Kok jadinya jadi seperti ini? Enggak. Iya. Hukum. Betul, Saya betul. aja nggak pernah ditawarin Gojek waktu masih kecil. Wah, saya bilang enggak lah. Coba saya mau pada waktu itu saya udah jadi konglomerat. Artinya ya sudah, Iya, saya iya. juga nggak beli, Iya. ya kan? Jadi nggak ada Oke. yang tahu, Pak. Siap, Yang siap, penting Pak. jangan lupa, berapapun talentamu kembangkan, nanti Kembangkan. tambahannya itu akan jadi your talenta. Siap. Terima kasih, Pak Paulus. Ya, thank you, Sandi. Ya. Saya Oke, jam Pak. 8 harus leave ya. Udah selesai ya. Oh, Saya jam 8. Iya, Pak. ya. Mungkin Apa ada pertanyaan lagi? atau mungkin Michelle ada yang mau ditanyain? Ya, kalau dari saya sih ada pertanyaan kayak gini, Pak. Tadi kan Bapak cerita ya pengalaman pindah dari tempat kerja A, dari tempat kerja B, atau mungkin nyobain misalkan dari divisi A ke divisi B. Cuman kan ada beberapa anak muda yang mungkin ya tak kembali lagi ada tanggung jawabnya gitu sebagai apalagi kalau zaman sekarang lagi rame banget sandwich generation ya. Jadi dia mau coba A, coba B, pindah kerja A, pindah kerja B tapi nggak bisa gitu. Itu gimana baiknya? Sama yang kedua mau nanya kalau misalkan di tempat kerja tuh nggak ada kayak eh, penaikan level gitu Pak. Misalkan kayak ya udah karirnya stuck gitu tuh gimana juga baiknya? Ayolah, kalau nomor 2 dulu saya jawab, keluar aja, kenapa? Kalau udah kayak gitu, ke anak muda kenapa takut amat sih? Ya kalau kamu udah tahu di tempat kerja nggak ada apa-apa kok masih di situ, ada something wrong with you gitu kan ya. Termasuk kayak sandwich generation, nggak ada itu. Orang yang akan mendefine dia sendiri. Jadi kalau kamu udah takut-takut mau di sana jadi kayak ini ya kamu di sandwich. Tapi orang yang mau jadi sukses semualah startup yang saya tulis tadi Jack Ma nggak pernah mau di sandwich. Dia believe kok. Saya nggak pernah mau disuruh ke situ. Enggak, saya mau ke sini. Kalau enggak ya saya keluar. Saya bilang. Kalau saya nggak dikasih umur 40 saya nggak dikasih jadi leader di company ya saya keluar. Takut nggak? Ya takut atau enggak itu kan tergantung. Nah, makanya itu yang akan membuktikan orang sukses atau tidak tuh dare to fail. Tapi kalau yang aman-aman aja ya, ya jangan jadi, nggak mungkin jadi orang tanda petik sukses financial gitu ya. Kita nggak ngomong soal spiritual dulu lah hari ini ya. Ya kalau orang nggak berani nyoba hal yang baru, nggak berani nyemplung di yang baru, berani nyoba emang baru ya apa boleh. Kalau saya nggak mau ya dari awal saya cuma dari IT yang saya tahu persis saya nggak bisa jadi bagus. Saya mungkin jadi programmer, paling jadi manager. Mungkin paling tinggi saya di atas di GMIT gitu. Dan banyak teman saya juga masih gitu. Tapi saya bilang enggak, saya enggak kalah sama kamu. Saya tidak ada passion untuk coding, bikin gitu bukan tipe saya. Wong. Saya apa inovasi dan gini kok. Saya nggak mau masuk di IT yang nggak bisa. Saya harus keluar. Harus berani itu. Kalau enggak ya sayonara gitu kan ya. Belum tentu yang keluar. Kayak anak saya 2 tahun kerja di Bandung nih. Ya, kerja di Bandung sebagai profesional di Bandung. Dia desain. Setelah 2 tahun dia bilang ke saya, "Ah, cukup lah 2 tahun. Sekarang saya mau jadi entrepreneur, Pak. Saya merasa kalau kerja kerja itu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh." Dia kerja di sana. Dia keluar. Begitu masuk F&B. Sukses nggak? Wah, sebelum COVID susah. Begitu sukses, begitu COVID kalang kabut. Habis yang dipingin. Ya sudah nggak apa-apa. Cost itu survei. Ingat, kamu masih punya mainan. Di bawah 30 atau di bawah 40. Tapi setelah di 40, jangan main lagi karena kamu mikir anak sekolah, mikir segala macam. Betul nggak? Tapi kalau kamu di bawah 30 udah terlalu ngitung nanti kalau kawin kayak gimana segala macam, ya jadilah pegawai. Udah jangan jadi entrepreneur gitu aja. Kayak saya aja udah. Jadi pegawai aman ya kira-kira hurufannya naik. Karena itu pilihan kan. Dan ini tidak ada betul, nggak ada salah loh. Tidak ada betul, tidak ada salah. Semua orang punya path yang berani sendiri.
Ya, Michelle. Ini udah banyak yang pergi nih dari 45 udah tinggal 37. Gimana teman-teman? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Eh, mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang bertanya, boleh nggak Pak kita minta power statement terakhir nih Pak dari Bapak buat menutup acara kita pada hari ini Ya, juga. syarat Bapak dan saya. Control your destiny or someone else will. Dari Noel TC. Control your destiny or someone else will. Buku yang bagus dari Noel TC. Artinya apa? Kalau Anda nggak punya destiny-nya rumah karir Anda nggak akan Anda bingung. Nggak punya rumah karir yang Anda menjadikan itu destiny Anda. Ya Anda nggak kemana-mana. Nanti Anda akan dibelokin, atasan Anda nyuruh Anda ke sini. Oke, saya nggak mau. Jadi presiden direktur manufaktur, enggak. Itu kalau saya berani ngelawan itu, enggak. Karena saya tahu saya bukan sukses. Karena saya punya destiny. Ya, begitu punya destiny, enggak, saya nggak cocok di situ, Pak. Percayalah. Coba kalau saya mau urut aja, wah, disarankan ke sini, ya nggak bisa. Jadi control your destiny or someone else will. Jangan takut. Oke, yeay teman-teman, kita mau say thank you banget nih buat Pak Paulus yang sudah sharing pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak. Kita semua sangat-sangat banyak belajar sesuatu lah hari ini tentang menata karir, terus mengenal talenta yang kita punya dan juga tentang destiny yang Tuhan tempatkan juga dalam diri kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak. Nah, untuk itu hari ini kita mau akhiri acara kita pada malam hari ini. Untuk itu saya minta kesediaan Ko Sandi sebagai elder dari leader untuk bisa pimpin kita dalam doa. Oke, yuk kita sama-sama satukan hati kita. Mengucap syukur Tuhan buat saat malam hari ini kami boleh dilengkapi oleh hamba-Mu Pak Paulus Bambang Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang telah Engkau titipkan dalam kehidupannya untuk memperlengkapi banyak orang Tuhan, telah Dia kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami boleh diinspirasi Tuhan atas apa yang boleh dibagikan oleh Pak Paulus Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh kehidupannya terus Tuhan Kau pakai dan bawa naik Tuhan sampai menjadi berkat bawa lebih banyak orang lagi Tuhan. Demikian juga untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, supaya biar kami boleh menangkap Tuhan, kemana Engkau mau membawa kami Tuhan, kemana Tuhan kami harus melangkah Tuhan, supaya jangan sampai kami salah Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan mau untuk kami masuki Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, biarlah hari-hari kami ke depan adalah sebuah perjalanan yang terus membawa kami pada pengenalan akan rencana dan destiny Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman di Ya. acara yang selanjutnya ke depan. Sampai Thank you. bertemu. Thank Terima you kasih semua. banyak Thank you Pak Pak Paulus. Paulus. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Pak Terima Paulus. kasih, Bless terima Pak kasih. Paulus. Ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih, terima kasih. God bless you. Terima kasih.